Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin masih berkaitan tentang sabar. Masih berkaitan tentang sabar. Ya. Ya, pemirsa dimanapun berada, hadis yang ke-11 yaitu dari Atha. Ya, hadis ke-12 ya, berkaitan tentang sabar. Ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Jadi seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi, ya. Shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Kaumnya memukulinya hingga berdarah. Kaumnya memukulinya hingga berdarah, ya. Darabahu qaumuhu fa'adamuhu wa huwa yamsahud dam awajhi. Selanjutnya, namun Nabi ini mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan apa yang diucapkan? Allahumma ghfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang diucapkan Nabi? Ketika Nabi dipukul sampai berdarah, wajahnya mengalir darah. Tapi Nabi tidak membalas. Tapi Nabi mengatakan dengan ucapan Allahumma ghfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Apa artinya? Artinya ada, ya Allah, Allahumma ghfirli, ampunilah liqaumi, ampuni kaumku. Ya, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, ya Allah. Hadis ini diuraikan oleh Mutaqaffun alaih, ya. Jadi yahki nabiyah dalam hadis ini itu dikatakan menceritakan seorang nabi, ya,
yang diriwayatkan dari Ubaid bin Amr al-Laitsi bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ya dimaksud dalam hadis di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa nabi yang disebutkan dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi itu ada dua versi ya, ada dua versi dari hadis ini. Dari Ubaid bin Amr itu menceritakan hadis ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis ini menceritakan tentang Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan. Ya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, penjelasan dari hadis ini adalah bahwasannya kesabaran para nabi itu dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi cobaan saat menyampaikan dakwah kepada umat manusia itu sangatlah luar biasa, ya. Sampai-sampai nabi dilempar sampai berdarah. Di dalam hadis ini dikatakan dipukuli, memukulinya hingga berdarah, ya, sampai keluar darahnya di wajahnya. Tapi sabar atas yang dilakukan oleh kaumnya. Malah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma firli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, itulah kesabaran Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaumnya. Ketika dilempari, dipukuli sampai berdarah, dia tidak membalas, malah berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini dakwah kita tidak seberapa. Artinya hujatan itu tidak sebanding, ya. Cibiran itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah dakwah menyebarkan Islam, ya, di Jazirah Arab. Jadi hari ini kita tinggal meneruskan saja dakwah-dakwah Rasulullah SAW. Mungkin hari ini cobaan dan tantangan tidak seberapa yang kita hadapi, tapi Rasulullah SAW demi menyiarkan, menyebarkan agama Islam, artinya apa? Dipukuli, dilempari sampai berdarah wajahnya, tapi Rasulullah SAW tetap bersabar, ya, tetap bersabar, malah mendoakan agar kaumnya diampuni dosanya dan dianggap kaumnya juga tidak mengetahui akan hal itu. Inilah hadis ini menceritakan tentang kesabaran Rasulullah SAW, yaitu ketika berdakwah. Selanjutnya, ya, di antara para makhluk, para nabi adalah menghadapi orang-orang yang bodoh atau orang yang tidak paham itu, ya, sikap nabi ini memaafkan, ya, dan berlapang dada. Nah, hari ini mungkin sebaliknya, ketika kita merasakan apa yang dirasakan Rasulullah SAW, mungkin kita membalas, ya. Tapi Nabi paham bahwa yang dihadapi adalah kaumnya yang tidak mengetahui, ya,
kaumnya yang tidak faham. Makanya ketika dipukul sampai berdarah dan dilempar sampai berdarah, Rasulullah mendoakan, ampuni kaumku, mereka tidak mengetahui. Nah, itulah yang terjadi cerita dalam hadis ini. Selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan, menerangkan agar kita juga tidak meladeni ya tindakan orang-orang yang tidak mengetahui, yang bodoh, dengan sikap yang serupa. Jadi meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam menanggung derita dakwah menyebarkan Islam pada saat itu. Inilah hadis ini, sabar ya, walaupun wajah Rasulullah itu terluka sampai darah mengalir ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan kaumnya, Allahumma firli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kaumku itu ampunilah dosanya karena mereka tidak tahu ya Allah. Nah, seperti itulah kesabaran, keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah menyebarkan Islam ya di Jazirah Arab. Sampai saat ini kita merasakan bahwasanya Islam itu sampai kepada kita, dakwah itu sampai kepada kita, kita merasakan hal yang sangat menyenangkan, minaz zulumati ilan nur. Selanjutnya, hadis yang ke-13 masih berkaitan tentang sabar. Ya. Dari Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima man min nasabi wala wasab wala hammi wala hazan wala adaw wala gham. Bahwasanya tak ada keletihan, tak ada sakit, kecemasan, kesedihan, penderitaan, dan duka cita yang menimpa seorang muslim ya, hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Bahkan duri yang menusuk pada seorang muslim ya, melainkan Allah melebur kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi hadis ini jelas bahwasanya menjelaskan kepada kita ya, tak ada keletihan min nasab, tak ada cobaan itu keletihan pun ya. Habis itu wala wasabin walaham, cemas dalam diri kita, letih kita, sakit kita, sedih kita, menderita kita, duka cita yang menimpa kita pada saat ini, itu semuanya adalah musibah, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan duri ya yang menusuk ya pada anggota jasad kita ini, itu juga sebagian dari musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, maka Allah akan melebur kesalahan-kesalahan kita atas cobaan yang kita hadapi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Luar biasa. Itu luar biasanya seorang muslim ya. Apapun yang terjadi hari ini dengan kita, ketika kita bersabar, Allah akan lebur. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita bersabar menghadapi ya keletihan hidup, sakit kita hari ini, mungkin kita lagi sakit, cemas kita, mungkin kita lagi cemas hari ini ya,
sedih kita. Mungkin kita lagi sedih hari ini. Menderita kita. Mungkin kita menderita hari ini. Ya. Berduka cita kita. Mungkin kita hari ini berduka cita. Ada yang berpulang menemui ajal orang terdekat kita. Selanjutnya apa? Tertusuk duri kita mungkin lagi berjalan, ya. Kaki kita kah, tangan kita kah ketika bekerja. Ketika kita bersabar, ridho, ikhlas, Allah akan melebur kesalahan-kesalahan dengan musibah-musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah hadis ini. Jadi artinya apa? Don't worry. Enggak usah apa yang terjadi hari ini kepada kita, kita sabar, kita ikhlas, Allah berikan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah lebur kesalahan-kesalahan atas kesabaran dan keikhlasan kita ketika kita dihadapkan ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu. Jadi hadis ini menjelaskan, menerangkan bahwasannya berbagai penyakit dan penderitaan yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim, ya, dan muslimat dihadapi dengan sabar, ya. Sekali lagi, Allah akan ampuni dosa-dosanya, ya. Dan jadi catatan, barang siapa ketika diberikan cobaan, barang siapa yang hari ini ditimpa mungkin letih ketika bekerja, ya, sakit dia hari ini, cemas dia hari ini, ya, sedih dia hari ini dengan keadaan, menderita dia hari ini dengan kondisi dan keadaan, berduka cita dia mungkin hari ini kehilangan orang yang dicintainya, dan mungkin hari ini dia tertusuk duri kakinya, tangannya ketika bekerja, mungkin waktu mengambil buah sawit dan sebagainya, tertusuk dia. Nah, tapi dia tidak bersabar. Dan hari ini marah dengan keadaan yang dirasakan hari ini. Marah dengan Allah, marah dengan keadaan, marah dengan orang sekitar. Macam-macam dia ucapkan. Seandainya aku nggak ini dan seperti ini akan nggak terjadinya. Keluarlah cerita seandainya. Dan dia marah juga dengan Allah. Ya Allah, engkau nggak adil. Dan marah dengan orang sekitar. Ini akibat ulahmu, begini, begitu. Artinya apa? Menyalahkan dengan keadaan, tidak sabar, dan marah dengan apa yang terjadi. Maka musibah yang terjadi pada dirinya itu tidak memperoleh sedikit pun pahala dari Allah. Ini yang harus dicamkan dan harus dipikirkan, bahwasannya ketika kita tidak bersabar dengan ujian hari ini, marah kita, tidak ridho kita, menyalahkan orang sekeliling kita, bukan kita dapat pahala, tapi bisa jadi mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pun kita tidak pahala. Alangkah baiknya apa yang kita rasakan hari ini, ya, penderitaankah, keletihan dalam kerja, sakit kita hari ini mungkin karena bekerja atau karena penyakit yang lain, cemas kita menghadapi keadaan hari ini, ya, kecemasan kita mungkin dikejar-kejar dengan penagih hutang, sedih kita dengan kondisi keadaan kita hari ini, ya. Bukan hanya sedih, menderita kita, ya. Bukan hanya menderita, berduka cita. Orang yang kita cintai mungkin telah mendahului kita, telah meninggal dunia mungkin, nah. Dan mungkin sekali lagi ada yang tertusuk duri hari ini telah bekerja atau di jalan. Sabar, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Namun ketika kita marah, tidak sabar, ingat, sedikit pun Allah tidak akan memberikan pahala tentang apa yang terjadi, musibah yang terjadi. Maka hari ini sebetulnya
kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, cukup luar biasa. Allah muliakan, Allah sayang. Apa sebab yang terjadi hari ini pada diri kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala. Susah kita tapi berpahala, cemas kita tapi berpahala, menderita kita tapi berpahala. Ya, apalagi tertusuk duri kita tapi berpahala. Apalagi berduka cita hari tapi kita berpahala. Sakit kita hari ini berpahala. Letih kita dalam bekerja hari ini, letih, sangat letih. Sabar, berpahala. Tidak ada sedikit pun ya yang kita lakukan tidak lari dari pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar. Itulah, ketika kita marah dan tidak sabar, maka sedikit pun yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Alam jadi guru, siap. Syukron, Pak. Syukron, Pak Alam. Bang Ibad, ya. Jazakallah khair telah bergabung. Selanjutnya hadis yang ke-14 masih berkaitan tentang sabar, ya, masih berkaitan tentang sabar. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memasuki tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'akan syadida. Maka ketika aku memasuki ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat beliau sedang terserang penyakit panas, ya, penyakit panas, lalu aku berkata, qal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Bahwasanya ya Rasulullah, suhu badanmu panas sekali ya Rasulullah. Ya. Beliau menjawab, ya, benar, aku merasakan seperti 2 orang dari kalian merasa panas, atau 2 kali lipat dari kalian, ya. Selanjutnya qultu dzalika anna laka ajrain. Qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu ada. Aku berkata lagi, ya, kalau begitu ya Rasulullah, engkau tentulah mendapatkan 2 pahala. Nah, beliau bersabda, Rasulullah SAW mengatakan benar, ya, memang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kadzalika ma min muslimin yusibuhu ada, ya, seorang muslim yang tidak mengalami sakit, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan dengannya Allah melebur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya rontok sebagaimana sebuah pohon merontokkannya dari daunnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttaqafun alaihi. Ya pemirsa dimanapun berada, bahwasanya hadis ini juga menjelaskan sama dengan hadis sebelumnya, ya. Ketika kita mendapati kita, keluarga kita, orang terdekat kita, orang lain terserang penyakit panas, kan itu, penyakit panas yang dihadapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ini terserang penyakit panas, panasnya luar biasa, suhu badannya melebihi 2 orang penyakit panas, dalam hadis ini dikatakan. Maka ketika saat itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, badanmu panas. Jadi Rasulullah mengatakan, ya benar, itu. Tapi ketika kita bersabar dengan sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ketika kita bersabar, walaupun duri yang menusuk sedikit, ya, di badan kita bersabar. Apalagi sakit-sakit yang lain mungkin lebih besar,
lebih berat yang kita hadapi. Ingat, Allah itu melebur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Rontok dosa-dosa kita itu seperti pohon merontokkan daunnya. Nah, hari ini ketika kita jatuh sakit, ya, ketika dapat musibah sakit lah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika seorang muslim jatuh sakit, kita harus bersabar dengan sakit yang kita derita. Agar apa? Ketika kita sabar, Allah rontokkan dosa-dosa kita seperti pohon merontokkan daunnya. Nah, itu perumpamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nah, artinya apa? Mungkin kita diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala sakit. Cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita itu sakit. Itu untuk melebur dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita. Jadi hari ini apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan suatu, yaitu mungkin sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jatuh kita sakit, itu Allah sayang kepada kita. Agar apa? Agar dosa kita dihilangkan sama Allah. Nah, hari ini bersyukur, alhamdulillah, masih bisa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sakit. Apa sebab? Karena rontok dosa kita, sebab sakit tadi. Dengan catatan kita sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita nggak sabar, marah, tak ridho, akhirnya ketika kita jalani yang kita rasakan sakit pada hari ini, Allah tidak rontokkan dosa kita. Allah tidak ampuni dosa kita. Kan sayang, kita sakit tapi tidak hilang dosa kita, malah bertambah dosa kita, ya. Nah, ini luar biasa. Artinya apa yang terjadi pada diri kita ini hari ini semua terhitung pahala. Bahkan sakit sekalipun, itu ketika sakit yang kita alami hari ini, apapun sakitnya, kecilkah, besarkah, beratkah, besarkah, habis itu apalagi parahkah. Nah, ingat, itu meleburkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita seperti pohon merontokkan daunnya. Nah, jadi artinya apa? Ya, ucapan syukur juga. Masa Ustadz kita sakit kita bersyukur? Iya, bersyukur. Kenapa? Hilang dosa kita. Mungkin kalau kita nggak sakit nggak hilang dosa kita. Maka kita bersyukur. Menghilangkan dosa itu Allah sayang. Ku kasih kau sakit supaya hilang dosamu. Tapi dengan catatan kita bersabar. Dengan catatan kita ridho, kita ikhlas. Jadi ketika kita ridho, ikhlas, bersabar, Allah hapus dosa-dosa kita. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda tadi dalam hadisnya. Ya. Jadi pemirsa dimanapun berada, kesimpulannya adalah ya kita bersabar ketika menerima ujian sakit agar Allah, sabar, ridho, ikhlas agar Allah menghapuskan dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, hadis yang ke-15 masih berkenaan tentang sabar, ya. Masih berkenaan tentang sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, maka Allah
memberikan musibah kepadanya. Saya ulangi. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Ya. Jadi yusib minhu, kalimat di sini artinya Allah pasti mengujinya. Ketika kita diberikan kebaikan kepada Allah, pasti Allah akan menguji kita. Nah, jadi ujian itu sebetulnya rasa sayang Allah kepada kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpahkan musibah kepada kita semua, ya. Baik mengenai tubuh kita, harta kita, atau orang yang kita cintai. Itu bentuk sayang Allah kepada kita, ya. Ini perlu diingat. Jadi ketika kita memperoleh kebaikan dari Allah, pasti Allah akan menguji kita. Pasti Allah akan memberikan musibah kepada kita. Kesimpulannya adalah hari ini kita mendapat musibah ujian dari Allah. Itu karena Allah sayang sama kita. Ya. Kebaikan buat kita. Jadi bukan karena musibah yang kita dapat itu Allah benci. Tidak. Tapi rasa sayang Allah kepada kita. Ya. Jadi seorang mukmin itu tidak lepas memang. Seorang muslim mukmin tidak lepas dari musibah. Musibah ini banyak. Jangan kita asumsikan bahwasanya musibah itu sekedar faktor ekonomi atau mungkin kehilangan sesuatu. Itu musibah. Tidak. Musibah ini, kategori musibah beragam. Ya. Jadi seorang mukmin ini musibah yang dihadapinya, yang diberikan kepada Allah itu bukan sekedar ekonomi, bukan sekedar kehilangan sesuatu. Tapi musibah hari ini seperti ya aib. Mungkin aib kita terbuka di hadapan manusia. Itu juga musibah. Ya, aib kita di mana-mana terbuka itu mungkin musibah. Nah, orang ngomongin kita itu musibah. Ya. Selanjutnya kekurangan dalam hal apapun itu, dalam hal ekonomi, kekurangan dalam hal fisik, kekurangan dalam hal ilmu, kekurangan dalam apa lagi? Yang terpenting kekurangan. Nah, itu juga musibah. Nah, selanjutnya kehinaan, hina kita di hadapan manusia, itu juga musibah Allah berikan kepada kita. Ya, biar kita hina di hadapan manusia tapi tidak hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hina juga itu suatu musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya musibah hari ini yang kita dapat dari Allah itu suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan. Sedangkan ya musibah itu ya akan mendorong untuk segera kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapus keburukan serta dosa-dosa kita, ya. Itulah penjelasan hadis tentang yaitu may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Pemirsa dimanapun berada, kita lanjut, yaitu berkaitan masih tentang sabar. Hadis yang ke-16, ya. Hadis yang ke-16 ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, an Anas
bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanayanna ahadakumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la abudda fa'ilan. Jadi janganlah seseorang dari kalian itu mengharap-harapkan tibanya kematiannya lantaran suatu bahaya yang mengenainya. Tetapi jika ia terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaknya ia mengatakan, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil haya khuralli wa tawaffani kanatil wafah khairalli. Ya Allah, hendaklah dia mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku hidup jika hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku bila kematian itu lebih baik untukku. Muttaqafun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meminta mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allah matikan aku. Nah, artinya ketika kita mempunyai penyakit atau mempunyai kesusahan, putus asa, kita langsung kita berdoa, ya Allah, kalau kayak gini caranya, mati aja lah aku, ya Allah matikan aku. Tak boleh kita berdoa seperti itu, ya. Apalagi kita ketika mempunyai penyakit yang serius, tak boleh kita berdoa seperti itu, ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya menyerahkan dan memasrahkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menentukan hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan hidup dan mati kita. Maka dari itu kita selalu berdoa ketika kita memang sudah diajarkan kepada Nabi tadi. Doanya, Allahumma ahyini ya ma kanatil hayati khairal li wa tawaffani idza kanatil wafau khairal li. Misalnya bahwasanya seorang manusia itu tidak mengetahui, ya, dari mana datangnya kebaikan, sehingga boleh jadi musibah atau cobaan yang kita hadapi hari ini, kesulitan yang menimpa kita hari ini, kesulitan yang kita jalani hari ini, itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Kita tidak tahu hari ini, kan itu. Artinya apa? Tetap kita sabar supaya kesulitan hari ini, musibah yang kita jalani hari ini, kesulitan yang menimpa kita hari ini, itu menjadi kebaikan pada diri kita, ya. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau sudah baik menurut Allah, sudah pasti, ya, di hadapan manusia itu insya Allah baik, ya. Jadi itulah hadis, penjelasan hadis yang kita bacakan tadi. Selanjutnya dari hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 masih berkaitan tentang sabar, ya. Hadis ke-17 ini masih berkaitan tentang sabar. Dari Abu Abdullah Khabbab radhiyallahu anhu, ia berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa mutawassidun burdatam fi dhillil Ka'bah. Dan ketika itu Rasulullah berbantal jubah, ya, jubah ini berbantal, jubah dibuat bantal oleh Rasulullah di bawah naungan Ka'bah, ya. Selanjutnya fakulna, kami berkata, ala tastansiru lana ala tad'u lana, ya, tidakkah sebaiknya engkau memohon
kemenangan kepada Allah untuk kita? Permintaan sahabat. Selanjutnya, qad kana faqala qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Tidakkah sebaiknya engkau mendoakan kami? Kata sahabat Nabi. Lalu beliau bersabda, ya, pernah terjadi terhadap orang yang sebelummu, di mana seorang pun ditangkap, lalu digalihkan untuknya, lalu ia diletakkan di dalamnya, ya. Lalu sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya, ya. Lalu kepalanya dibelah menjadi dua, ya. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Tsumma yu'ti bil minsyari fayudha'u 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfain," ya. "Wa yamshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dzalika 'an dinihi wallahi liyutimanallahu hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanami walakinnakum tasta'jilun." Jadi ada juga seorang yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Nah, jadi Rasulullah ini menceritakan bahwasanya ada orang yang digali, habis itu tanah dan dimasukkan dia hidup-hidup ke tanah itu. Selanjutnya digergaji kepalanya, dan ada juga seorang yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, kata Rasulullah, sehingga menghancurkan daging dan tulangnya, ya. Namun semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya. Namun siksaan itu dia tidak keluar dari agama Islam. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah pasti menyempurnakan perkara ini hingga kafilah berjalan dari San'a ke Hadraul Maut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serta tidak takut serigala memangsa kambingnya, tetapi kalian itu meminta cepat-cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan, ya, hadis ini menjelaskan bahwasannya pujian itu atas kesabaran menghadapi siksaan dalam menghadapi atau membela agama kita. Jadi Rasulullah memuji atas kesabaran, ya, para sahabat, orang-orang soleh, ya, yang membela agamanya walaupun diancam dengan kematian, ya. Jadi terbuktinya berita Nabi SAW mengenai penyebaran Islam, yaitu keamanan, ya, keselamatan. Ini adalah bukti kenabian dan kejujuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah berkaitan tentang masih sabar tentang hadis ini. Selanjutnya, ya, masih hadis tentang sabar, ya, masih hadis tentang sabar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan harta rampasan, ya, kepada beberapa orang secara lebih, ya. Nasam fil qismah. Selanjutnya fa'ata al-Aqra' ban Jabis, ya, ibnu Habis mi'atin minal ibil wa'ata Ubainata
ibnu Hisnin mithla dhalik wa a'ta nasam min asyrafil Arab wa atharahum yauma idim fil qismah. Jadi ketika perang Hunain itu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan kepada beberapa orang secara lebih. Artinya ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi beliau memberikan harta rampasan itu kepada Aqrah bin Habis 100 ekor unta. Selanjutnya memberikan harta rampasan kepada Uyainah bin Hisn itu seperti itu juga 100 ekor unta. Selanjutnya beliau juga memberikan banyak harta kepada para bangsawan Arab. Dan pada hari itu beliau lebih mengutamakan mereka. Ini waktu di perang Hunain. Lalu faqala rajul, kemudian ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya, wallahi inna hadhihi kismatun ma udila fiha wa ma uridu fiha wajhullah. Apa kata laki-laki itu kepada Rasulullah? Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Laki-laki itu mengatakan itu kepada Rasulullah, demi Allah, pembagian harta ini tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah. Ya. Lalu ya, faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qal fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, ya, thumma qal faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selanjutnya, demi Allah aku pasti memberitahukan ini kepada Rasulullah. Jadi hadis ini mengatakan tadi bahwasanya ada beberapa sahabatnya memberikan barang rampasan perang di perang Hunain ini secara tidak adil. Maka sahabat ada yang protes, ya, ada yang protes. Jadi demi Allah aku pasti memberitahukan ini kepada Rasulullah. Lalu sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan perihal pembagian yang tidak rata. Ya, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW karena tahu akan informasi ada sahabat Nabi yang memberi harta rampasan perang itu tidak secara adil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang diberikan 100 ekor unta, ada yang sedikit. Intinya tidak adil dan tidak merata. Maka Rasulullah SAW menjadi merah wajahnya, dan beliau bersabda, siapa yang adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Selanjutnya beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ya, yarhamullahu Musa qad udiya bi aktsara min hadza fasabar faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha taqafun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, tuti mahyani, alhamdulillah khair, ya, barakallah, ya, jazakillah tuti, sahabat Ani, mudah-mudahan Allah berkahi sehat, ya, keluarga anti sehat dunia akhirat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya tuti mayani, mudah-mudahan panjangkan umur, dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala keluarga tuti mayani. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Ia telah disakiti lebih dari ini, tetapi ia tetap sabar. Nabi Musa tetap sabar.
Dan aku sendiri berkata, kata Rasulullah, aku tidak akan mengadukan suatu pembicaraan pun kepada beliau setelah ini. Hadis ini muttaqafun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh ya muttaqafun alaih. Ya. Pemirsa dimanapun berada, ya ini hadis ini menjelaskan bahwasanya nasihat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang beriman. Memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita, itu merupakan perilaku yang sudah tertanam dalam pribadi para nabi. Dan itu seharusnya hendaknya itu tertular kepada kita. Kita wal'afina 'anin nas, memaafkan saudara kita ya walaupun itu berat. Tapi itu perintah dari Allah dan Rasulnya yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu kita harus juga menjalani perintah itu. Walaupun susah, tapi kita harus belajar wal afina 'anin nas, memaafkan manusia, memaafkan saudara kita, memaafkan kerabat kita yang mempunyai kesalahan. Ya memang tidak mudah, tapi setidaknya kita belajar ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini juga menjelaskan bahwasanya kearifan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menundukkan hati dan luasnya kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya masih hadis berkenaan tentang sabar. Ya, hadis ini hadis yang ke-19 dari Anas bin Malik radhiyallahu an Anas ya ana min Pekanbaru Uktina ana di Pekanbaru sekarang ya, ana di Pekanbaru di Kabupaten Pelalawan. Kalau ada waktu bisa singgah nanti ya dengan keluarga. Ana di Pekanbaru, di letaknya di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah bi 'abdihi khairan ajalahullahu uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdi syarra amsaka anhu ya bidzambihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan orang hambanya itu, maka Allah akan menahan azab untuknya lantaran dosanya hingga Allah menyempurnakan balasan pada hari kiamat. Dan hadis yang lain juga menjelaskan bahwasannya sesungguhnya besarnya pahala itu, kata Rasulullah, sesuai besar ujian yang menimpa pada diri kita. Jadi beragam hari ini kita mendapatkan pahala ketika Allah berikan ujian pada kita hari ini ya. Apabila Allah mencintai suatu kaum ya, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Maka cobaan ini sebetulnya bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita salah artikan cobaan ujian hari ini bukti bencinya Allah kepada kita, tidak, tapi bukti sayangnya Allah kepada kita ya. Selanjutnya faman radhiya falahu ridha wa man sakhitahu falahu sukhta. Artinya barang siapa yang ridho maka ia akan memperoleh ridha Allah, dan barang siapa yang marah maka baginya kemarahan Allah. Maka harus ridho dengan azab musibah yang hari ini diberikan Allah Subhanahu. Kita harus ridho Allah. Ketika kita ridho, Allah akan beri ridho. Ketika kita marah juga Allah akan marah kepada Allah. Ya, amin amin. Jazakillah khair, ukhtina Tuti Mayani. Ya,
Amin amin ya Allah. Ya, semoga juga keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jazakillah khairan. Itulah hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu diuji, diberi ujian, diberi cobaan, diberi ya ya cobaan itu sesuai dengan kadar keimanan, ya. Maka dari itu sabar terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan penyakit mungkin hari ini yang kita derita, keluarga kita, saudara kita sabar. Allah akan memberikan pahala yang besar. Ketika kita marah, Allah juga murka. Nah, itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi apapun hari ini musibah, ya, ujian yang dialami oleh kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, hendaknya kita sabar agar Allah memberikan pahala yang besar. Hendaknya kita bersabar agar Allah merontokkan dosa-dosa kita seperti pohon merontokkan daunnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya di antara tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap hambanya, ya, hadis ini menjelaskan, bukan saya, cintanya Allah terhadap hambanya itu adalah dia menguji hamba tersebut. Jadi ujian itu, cobaan itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Cintanya Allah itu kepada kita, makanya kita diuji, dicoba. Jadi jangan salah persepsi ketika kita diuji, dicoba, itu kita Allah marah kepada kita. Tidak. Itu salah satu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena telah diuji, ya. Jadi seorang mukmin itu yang diuji, kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus rela, ridho, ya. Tidak putus asa, enggak mengeluh, tidak berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, ya. Ya Allah, kok begini, ya Allah, kok begini. Enggak boleh. Itu sudah takdir Allah, ridho kita. Maka ketika kita rela, tidak putus asa dan tidak berkeluh kesah, Allah berikan pahala yang luar biasa, ya. Allah berikan pahala yang besar, ya. Juga Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita marah, tak ridho, ya, Allah juga marah, murka kepada kita. Baru kita diberi ujian seperti itu, kita sudah mengeluh, berkeluh kesah. Nah, hari ini setelah kita lahir ke dunia ini, mungkin sebelum kita dapat ujian, kita nggak menghitung nikmat yang diberikan. Nafas kita, sehat kita, kesenangan kita nggak hitung. Kita hanya hitung ketika kita mendapat musibah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nggak berbanding usia kita 40 tahun, kita diberi Allah musibah 5 tahun. Kita nggak berpikir 35 tahun kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kita ujian 5 tahun diberikan Allah, ya. Kesulitan, mungkin cobaan yang berat. Seharusnya kita berpikir ujian Allah 5 tahun. Kenikmatan Allah 35 tahun nggak kita hitung. Maka dari itu belajar kita bersabar, ya. Belajar kita ridho, belajar kita ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Solusinya itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Allah akan berikan jalan keluar atas musibah, kesulitan yang kita hadapi, ya. Enggak ada sedikit pun, ya, duri yang tertusuk pada diri kita itu melainkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Ketika kita sabar, Allah akan ampuni dosa kita, ya. Mungkin hanya itu, tetap stay, ya, dengan kajian-kajian kita, kajian hadis kita setiap hari, yaitu ba'da zuhur, ba'da maghrib,
ya di channel kita, channel dakwah dan pendidikan kita di YouTube Ustadz Rois Official. YouTube kita live di 2 tempat, yaitu YouTube dan TikTok. Ustadz Rois Official di YouTube dan TikTok Ustadz Rois Official. Terus dukung dakwah kami, pendidikan kita ini ya, untuk mengedukasi masyarakat di luar sana bahwasanya pentingnya yaitu amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin banyak kekurangan dari kami, ya, terus berikhtiar berbuat baik, berucap baik, dan terus tiada henti untuk menyebarkan kebaikan agar untuk memberatkan timbangan kita di akhirat kelak nanti. Dukung terus channel kita dan YouTube kita, like, share, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua. Terus ikuti kajian-kajian kami, ya. Sekali lagi setiap hari, yaitu ba'da maghrib, ba'da zuhur, bahkan di pagi hari juga ada kajian-kajian kita. Bukan hanya kajian hadis, tapi kajian-kajian yang lain, ilmu faraid, ya. Habis itu ngobrol santai tentang ilmu, ya, kita akan tanya jawab, ya, seputaran tentang keadaan-keadaan hari ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terus ikuti kajian kita, ya, di channel sekali lagi Ustadz Rois Official, baik itu YouTube, TikTok, IG, dan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Afa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ukhtina Tuti Mahyani yang selalu stay dan selalu menonton, ya, sampai akhir kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran rezeki ukhtina Tuti Mahyani, sahabat Ani, ya. Jazakallah khair, ya. Bang Alam syukron, Bang Ibad syukron, ya. Kita tutup, ya. Kita lanjut nanti malam dengan kajian hadis lagi, ya, dan menjelang juga maghrib di YouTube dan TikTok kita, ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.